perkenalkan, nama aku Mirna Ega Melisa. Aku merupakan mahasiswi Universitas Pamulang, program studi sastra Inggris. Video ini dibuat dalam rangka tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini aku akan berbagi sedikit atau menjelaskan tentang komunikasi efektif. Teman-teman semua pasti udah akrab banget ya sama kata komunikasi. Karena hampir semua dari kita itu setiap harinya melakukan yang namanya komunikasi. Baik itu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti yang sedang aku lakukan sekarang ini, komunikasi secara tidak langsung atau satu arah. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi satu arah? Apakah komunikasi boleh lawan arah? Bukan ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, di sini aku akan menyampaikan poin-poin apa saja sih yang akan aku bahas selama video ini. Poin yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Poin yang kedua, ciri-ciri komunikasi efektif. Dan poin yang ketiga, langkah-langkah untuk mencapai komunikasi yang efektif. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Seperti yang sudah kita ketahui, komunikasi merupakan aktivitas menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak tertentu. Bisa melalui lisan atau tulisan. Nah, kalau kita tarik ke pengertian komunikasi efektif merupakan kegiatan penyampaian pesan atau informasi kepada pihak tertentu, baik secara lisan maupun tulisan, dan di situ kita memastikan bahwa pesan atau informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima atau dipahami dengan baik ya teman-teman oleh si penerima pesan atau informasi tersebut. Tentunya dengan respon atau feedback yang kita terima itu sesuai sama apa yang kita sampaikan. Nah, ciri-ciri dari komunikasi efektif ini apa sih? Di sini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, respon atau feedback yang diberikan kepada kita, si pengirim pesan atau penyampai informasi ini sesuai. Jadi untuk mengetahui kira-kira informasi yang kita sampaikan ke orang ini nih udah dimengerti dengan baik belum? Udah dipahami dengan baik belum? Dengan cara kita mengetahui feedback yang mereka berikan. Contohnya teman-teman lagi ngobrol nih sama seseorang misalnya. Terus teman-teman cerita tuh ya panjang lebar. Nah, kira-kira orang yang teman-teman ajak ngobrol ini ngerti nggak sih sama cerita yang teman-teman sampaikan? Nah, itu bisa dilihat dari feedbacknya. Kalau misalnya sekiranya dari feedbacknya itu udah sesuai, maka itu berarti sudah tercapai yang namanya komunikasi efektif. Lalu, ciri-ciri yang berikutnya adalah tercapainya tujuan komunikasi. Contohnya ada seorang dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk mengerjakan sebuah video ya, misalnya seperti tugas ini. Nah, kalau mahasiswa dari dosen ini mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta ya begitu, berarti mahasiswanya ini sudah paham dengan apa yang dosen ini sampaikan. Artinya tujuan dari komunikasi itu sudah tercapai begitu. Itu dia ciri-ciri komunikasi itu sudah efektif dan sudah diterima dengan baik. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah untuk mencapai komunikasi yang efektif. Ada beberapa poin ya di sini teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Misalnya teman-teman sedang mempresentasikan sebuah materi atau sebuah topik kepada anak SD. Nah, pastikan bahasa dan pemilihan katanya itu berbeda
ketika teman-teman mempresentasikan materi tersebut di depan teman-teman mahasiswa atau bahkan dosen. Bayangkan kalau teman-teman menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang teman-teman gunakan ketika presentasi di depan teman-teman sama mahasiswa kepada anak SD tersebut, pastinya mereka belum mengerti apa yang kita maksud atau kita sampaikan. Makanya penyesuaian bahasa itu sangat penting ya teman-teman, agar tidak terjadi miskomunikasi. Poin yang selanjutnya yaitu media yang sesuai. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, komunikasi itu kan ada komunikasi satu arah dan dua arah. Satu arah itu contohnya kayak aku sekarang ini, aku berbicara kepada teman-teman, tapi teman-teman tidak bisa memberi feedback atau respon secara langsung. Jadi seolah-olah aku ya ngomong aja sendiri gitu. Kalau komunikasi dua arah itu artinya aku kayak ngobrol sama seseorang secara langsung. Jadi aku memberikan informasi ke dia, dia juga bisa memberikan feedback langsung ke aku. Nah, begitu. Tapi di sini tidak hanya komunikasi lewat lisan saja ya teman-teman, melainkan tulisan. Tulisan itu seperti teman-teman misalnya chat ya di WhatsApp, chatting, atau teman-teman misalnya punya produk. Nah, itu produknya teman-teman bikinin iklan, itu termasuk komunikasi satu arah juga, tapi bentuknya tulisan. Jadi komunikasi itu efektifnya disesuaikan juga sama medianya. Lalu poin yang terakhir adalah pendukung ya teman-teman. Maksudnya pendukung ini apa? Kalau misalnya komunikasi secara lisan, itu pastikan kita punya pendukungnya seperti misalnya ekspresi, intonasi, gestur, body language, supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan lebih jelas dengan adanya pendukung-pendukung tersebut. Atau misalnya teman-teman melakukan komunikasi secara tulisan ya atau teks, itu bisa disertakan dengan gambar. Mungkin kalau di chat ya di WhatsApp sekarang ada yang namanya emoji, stiker, itu pendukung dalam komunikasi, supaya apalagi teks ya teman-teman, teks itu sangat rentan untuk miskom ya, karena itu kan bentuknya teks. Kalaupun kita pakai tanda baca ya mungkin aja orang bisa salah memahami ya gitu, masih sangat besar kemungkinan untuk orang salah memahami. Jadi sebaiknya selain gunakan tanda baca yang tepat, juga gunakan pendukung-pendukung tadi ya teman-teman, seperti gambar dan lain sebagainya. Kesimpulannya mungkin komunikasi merupakan hal yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, baik itu di keseharian kita bersama teman atau di kampus. Itu kita pasti melakukan yang namanya komunikasi. Dan komunikasi itu macam-macam bentuk serta medianya. Jadi pastikan teman-teman bisa menyesuaikan komunikasi seperti apa yang ingin teman-teman bangun, apa medianya, siapa yang teman-teman ajak komunikasi. Dan jangan lupa, komunikasi itu nggak cuma tentang kata-kata, tapi ada faktor-faktor pendukung seperti yang udah aku share tadi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.